Oleh karena itu dengan pidana mati memerintahkan terdakwa. Mantan Kepala Divisi Propam Polri Ferdy Sambo divonis pidana mati. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Wahyu Imam Santoso menilai Sambo terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan berencana terhadap Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Selain itu, Sambo dinilai terbukti melakukan obstruction of justice atau menghalang-halangi upaya penyidikan kematian Brigadir J. Dalam menjatuhkan putusan yang dibacakan pada 13 Februari 2023 itu, Hakim turut mempertimbangkan sejumlah keadaan memberatkan dan meringankan untuk Sambo. Hal memberatkan Sambo diantaranya telah mencoreng institusi Polri di mata Indonesia dan dunia. Selain itu, ia dinilai berbelit-belit dan tidak mengakui perbuatannya. Malahnya lagi, tidak ada hal meringankan bagi Sambo. Vonis mati yang diputuskan Hakim Wahyu rupanya lebih berat dari tuntutan hukuman penjara seumur hidup yang dibacakan jaksa pada 17 Januari 2023 lalu. Menurut jaksa, tidak ditemukan alasan pembenar atau pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum serta kesalahan terdakwa Ferdy Sambo, sehingga terdakwa Ferdy Sambo dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam pertimbangannya, jaksa mengungkapkan beberapa hal yang memberatkan tuntutan Ferdy Sambo. 3 diantaranya adalah perbuatan Sambo dinilai mengakibatkan hilangnya nyawa Yosua dan duka mendalam bagi keluarga. Kemudian Sambo dianggap berbelit-belit dan tidak mengakui perbuatannya dalam memberikan keterangan di persidangan. Perbuatan terdakwa telah mencoreng institusi Polri di mata masyarakat Indonesia dan dunia internasional, kata jaksa. Senasib dengan suaminya, Putri Chandrawati juga divonis lebih berat dari tuntutan. Dituntut jaksa 8 tahun penjara, hakim memutuskan vonis 20 tahun. Pakar hukum pidana dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, Khairul Huda mengatakan, putusan vonis yang lebih berat dari tuntutan atau disebut putusan ultra petita amat sangat jarang terjadi dalam praktik peradilan di Indonesia. Karena biasanya vonis hukum lebih rendah atau paling tidak sama dengan tuntutan jaksa. Menurut Khairul, hal itu ganjil karena baik Ferdy maupun Putri dinyatakan turut serta melakukan pembunuhan berencana. Hal itu berarti ada pembagian peran dan pembagian tanggung jawab, sehingga biasanya vonis terdakwa lebih rendah dari tuntutan atau tidak sampai dijatuhi vonis maksimal. Hal lain yang juga ganjil menurut Khairul ialah pernyataan hakim yang menyebutkan tidak ada hal-hal yang meringankan hukuman Ferdy. Padahal menurutnya, Ferdy Sambo selama ini belum pernah dihukum dan berlaku sopan di pengadilan. Biasanya dalam praktik peradilan, 2 hal tersebut menjadi faktor yang meringankan. Soal vonis Putri, Khairul juga berpendapat semestinya tidak diberatkan sampai 20 tahun. Ia menilai hal-hal yang memberatkan bukan terkait fakta peristiwa pembunuhannya, melainkan peristiwa setelah pembunuhan dan seputar keadaan pribadi Putri. Walau menilai vonis terlalu berat, Khairul menegaskan bahwa dalam peraturan perundang-undangan maupun teori tidak ada batasan-batasan kaku menentukan apa yang menjadi faktor meringankan dan apa yang memberatkan. Itu tergantung perspektif hakim melihat persoalan. Khairul menduga hakim memberikan hukuman karena dipengaruhi oleh tekanan publik. Sejak skandal ini terungkap, Ferdy Sambo telah menjadi sasaran akumulasi kekecewaan publik terhadap polisi. Kubu Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati itu mempertimbangkan dan memikirkan upaya banding atas vonis yang diberikan pada kliennya. Pengacara kedua terpidana mengaku menghormati putusan hakim, namun di sisi lain, pihaknya akan mempelajari lebih lanjut soal putusan tersebut. Koordinator Kuasa Hukum Ferdy Sambo, Arman Hanis mengatakan, sejak awal pihaknya memang tak berharap banyak atas vonis hakim di tingkat pengadilan negeri tersebut. Hal itu lantaran pada persidangan saja, majelis hakim sudah memiliki asumsi sendiri, terutama tentang peristiwa yang dialami Putri. Sementara itu, vonis pidana mati yang dijatuhkan membuat syok keluarga terdakwa. Meski begitu, keluarga mantan Kadif Propam Polri itu berharap masih ada upaya hukum yang bisa ditempuh dan meringankan hukuman. Adik Ferdy Sambo yang minta namanya tak disebut berharap, semoga pada persidangan tingkat pengadilan banding dan kasasi, vonis tersebut bisa terkoreksi.
Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengatakan, vonis mati terhadap Ferdy Sambo bisa diturunkan jika belum dieksekusi saat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP baru diberlakukan pada 2026 mendatang. Pasalnya, Pasal 100 KUHP baru tentang pidana mati menyebutkan bahwa hakim dapat menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan 10 tahun. Pasal ini turut menyebutkan jika terpidana selama masa percobaan 10 tahun menunjukkan sikap dan perbuatan terpuji, pidana mati dapat diubah jadi pidana seumur hidup dengan keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung. Hal itu bisa terjadi dengan syarat Sambo belum dieksekusi hingga tahun 2026 atau saat KUHP terbaru berlaku. Bantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu menjelaskan, jika seseorang menjalani proses hukum yang belum inkrek lalu ada perubahan peraturan, maka yang berlaku adalah hukuman yang lebih ringan kepada terdakwa. Walau begitu, menurut Mahfud hal tersebut tidak penting, sebab kata dia, rasa keadilan sudah diberikan oleh hakim dengan menjatuhkan vonis hukuman mati kepada Sambo. Ia turut mendorong majelis hakim agar tidak takut terhadap siapapun, karena ini menjadi momentum yang tepat untuk memperbaiki dunia peradilan Indonesia. Selain menilai vonis terlalu berat, pakar hukum Khairul Huda yang juga menyoroti motif pembunuhan berencana terhadap Brigadir J, Khairul menilai belum ada kejelasan mengenai hal tersebut. Motif penghilang nyawa Brigadir J belum terpecahkan dan masih misterius. Khairul mengatakan selama proses persidangan, ada dua dugaan motif yang mengemuka, yakni klaim pemerkosaan Brigadir J terhadap istri Sambo, Putri Chandrawati, kemudian perselingkuhan antara Brigadir J dengan Putri yang muncul dalam tuntutan. Tapi kedua dugaan motif itu tidak terbukti menurut hakim. Sekali lagi, Khairul Huda mempertanyakan, jika tak bisa dibuktikan motifnya, mengapa dakwaan melebihi tuntutan? Khairul menyebutkan seharusnya motif pembunuhan dijelaskan dan dibuktikan, sebab tidak mungkin seseorang melakukannya tanpa motif. Meski begitu, Khairul menegaskan dirinya tetap menghormati putusan hakim. Dia juga mengaku bukan bermaksud tidak menghormati dan tidak berempati kepada keluarga Brigadir J. Namun menurutnya, jika ada faktor yang tidak bisa dibuktikan, tidak jadi cukup dasar untuk menjatuhkan vonis. Pasca vonis mati pada Ferdy Sambo ditetapkan hakim, postingan putri sulung Ferdy Sambo di medsos segera mematik perhatian netizen. Di akun medsos, Trisa Angelica mengunggah video ayahnya dengan iringan lagu Gugur Bunga. Meski dilanda kesedihan, Trisa tampak berusaha tegar dan mengucapkan rasa terima kasih atas dukungan semangat kepadanya dan juga keluarga atas kasus yang menimpa orang tuanya. Terima kasih yang sangat banyak atas semua supportnya buat keluarga Tris, terutama buat papa. Tulis Trisa dalam akun Instagram story-nya sambil mengunggah tangkapan layar pesan yang masuk dalam akun Instagramnya. Nah guys, apakah kamu juga akan turut bersimpati pada Trisa atau vonis yang dijatuhkan pada kedua orang tuanya?